Kita lanjut ke materinya. Untuk kecerdasan buatan. Nah, jadi kecerdasan buatan, ya. Pengertian dari kecerdasan buatan itu sendiri apa sih? Jadi secara general, secara umum, ya, artificial intelligence atau kecerdasan buatan itu didefinisikan sebagai sebuah studi yang mempelajari tentang cara mengimplementasikan basis kecerdasan manusia ke dalam sebuah sistem atau sebuah mesin. Itu secara general, secara umumnya. Bagaimana caranya mengimplementasikan basis kecerdasan atau sistem kerja manusia ke dalam sebuah sistem atau sebuah mesin. Nah, kecerdasan buatan sendiri itu dimulai pada tahun 1950-an, ya. Di mana pada tahun 1950 para peneliti dan ilmuwan mulai memikirkan bagaimana caranya agar suatu mesin, suatu sistem mampu melakukan pekerjaan seperti halnya manusia. Nah, pada tahun 1956, ya, nanti 1956 ini diadakan sebuah konferensi, yaitu konferensi Dartmouth, ya. Sebelum konferensi ini ada Alan Turing, matematikawan asal Inggris ini, ya. Dia pertama kali mengusulkan, ya, diadakannya suatu Turing test atau tes Turing. Di sini tes Turing ini digunakan untuk melihat atau menguji apakah suatu sistem bisa dikatakan cerdas dengan cara melakukan bentuk-bentuk proses perhitungan matematika sederhana. Ya, apakah mesin ini mampu atau tidak melakukan bentuk perhitungan matematika? Ya. Nah, tahun 1956 di konferensi Dartmouth ini juga, ya, pada konferensi ini pertama kali, ya, oleh John McCarthy, AI itu dimunculkan ke dalam bidang ilmu pengetahuan. Kemudian pada konferensi ini juga dirumuskan tujuan-tujuan dari AI, tujuan dasar dari kecerdasan buatan. Yang pertama, tujuan AI ini adalah untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses atau cara berpikir manusia. Bagaimana proses berpikir atau model berpikir manusia, ya. Kemudian setelah tahu dari model ini akan dikonsepkan dalam bentuk perhitungan matematika terapan, ya. Kemudian akan diimplementasikan ke dalam sebuah sistem atau sebuah mesin. Tujuan dari AI yang kedua adalah mendesain atau merancang mesin yang mampu meniru kelakuan dan cara berpikir atau kecerdasan manusia. Ya, jadi konsep dari tujuan AI yang paling dasar adalah untuk meniru atau mengimplementasikan basis kecerdasan atau cara berpikir manusia. Itu basis dari tujuan dari AI yang dasarnya. Ya. Nah, contoh aplikasi kecerdasan buatan di tahun 1950-an. Yang pertama ada yang namanya logic theory. Nah, ini implementasi awal dari Turing test untuk menguji apakah suatu mesin mampu melakukan proses-proses atau cara tingkah laku manusia. Maka di tahun 1956 ini pada konferensi Dartmouth ada sebuah aplikasi yang namanya logic theories. Ya, ini sama dengan Turing test.
ya. Dimana aplikasi ini digunakan untuk membuktikan teori-teori matematika, apakah mampu atau tidak dikerjakan oleh mesin, kemudian sama atau tidak model cara perhitungannya dengan yang dikerjakan manusia. Kemudian ada tahun 1960-an ada aplikasi yang namanya SetSem. SetSem ini basisnya adalah voice recognition, pengenalan bahasa-bahasa suara. Ya. Nah, di dalam SetSem ini mampu mengetahui kalimat-kalimat sederhana yang diucapkan dalam percakapan, kemudian ditulis ke dalam bahasa Inggris. Nah, dari pengolahan bahasa-bahasa alam ini, kemudian SetSem ini akan mampu memberikan jawaban atau fakta. Ya, mampu mengenali kalimat-kalimat yang terjadi selama percakapan. Kemudian pada tahun 1967 ya, ada aplikasi yang namanya Elisa. Elisa ini hampir mirip dengan SetSem ya. Konsepnya adalah voice recognition ya. Dan Elisa ini aplikasi yang khusus digunakan untuk bidang medis ya. Nah, Elisa ini dibuat oleh Joseph Weizenbaum ya, digunakan untuk memberikan terapi terhadap pasien dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan ya kepada pasien untuk kemudian dijawab, dan secara sistem, secara otomatis aplikasi ini akan memberikan diagnosa tentang terapi terhadap pasien tersebut. Nah, ya, untuk artificial intelligence sendiri, nah, kalau tadi ada contoh aplikasi atau implementasi dari kecerdasan buatan pada tahun 1960-an, 50-an dan 1960-an. Sebelum masuk ke dalam cabang-cabang AI, kita akan bahas tentang aplikasi yang atau implementasi AI di saat sekarang ini. Ya. Yang pertama, implementasi AI yang paling dekat dengan kamu, yang paling sering kamu gunakan, ya, entah itu kamu sadar atau enggak, ya. Ada yang namanya image recognition, pengolahan pengenalan pola gambar, ya. Nah, ini implementasinya ada di smartphone-mu, ya. Implementasinya ada di smartphone-mu. Buat kamu yang sering-sering buka kamera tuh, ya, yang hobinya selfie, ya, walaupun tampangnya pas-pasan tapi hobinya selfie nih, kalau kamu pakai kameramu untuk selfie, nanti akan muncul boundary box. Dia akan mengikuti kemana wajahmu bergerak, ya. Itu namanya face recognition, pengenalan pola wajah. Dari sana nanti setelah boundary box-nya menangkap gambar wajahmu, dia akan memprediksi, ya. Yang muncul di boundary box-mu biasanya di atas adalah usia. Kamu akan diprediksi usianya berdasarkan pengenalan dari wajah yang tertangkap kamera. Setelah usia, dia akan memunculkan juga jenis kelaminmu. Di sana akan muncul laki-laki, perempuan, atau amfibi muncul di sana tuh. Ya. Nah, itu adalah contoh implementasi yang paling dekat sama kamu. Nah, kemudian implementasi yang lain yang sering kamu temui ya sekarang ini masih di smartphone-mu, ya. Buat yang perempuan-perempuan nih yang hobinya belanja,
yang sering buka-buka toko online, ya, walaupun cuma sebatas buka nggak pernah belanja, ya. Nah, dari situ nanti ketika kamu buka toko online, otomatis pertama kali dimunculkan adalah produk-produk yang paling sering kamu lihat selama kamu membuka aplikasi toko online tersebut. Jadi selain dari pada kameramu face detection, ada juga data mining namanya, ya, penggalian informasi dalam gudang data, ya, dimana tiap hampir semua toko online yang lumayan besar sekarang sudah menerapkan kecerdasan buatan. Dia akan merekam aktivitasmu selama kamu menggunakan atau masuk ke dalam toko online tersebut. Kemudian nanti ketika kamu akan buka toko online tersebut, maka dia akan merekomendasikan produk-produk yang paling sesuai atau paling satu model dengan produk yang paling sering kamu lihat atau kamu kunjungi. Itu namanya data mining. Masuknya ke dalam sub dari AI itu planning dan optimization. Ya. Nah, cabang-cabang dari AI. Ya. Jadi di dalam AI ini kita akan mempelajari tentang soft computing atau bentuk perhitungan cerdas. AI adalah dasarnya, induknya. Kita akan belajar berbagai macam metode. Di dalam AI itu ada ratusan atau mungkin ribuan metode atau algoritma di dalamnya. Ya. Satu metode bisa diterapkan ke dalam sub disiplin ilmu dari AI, ke dalam semuanya. Contoh, neural network bisa diterapkan ke dalam machine learning. Metode NN atau neural network atau jaringan saraf tiruan juga bisa diterapkan ke dalam speech, ya, speech recognition. Bisa diterapkan juga ke natural processing. Bisa juga ke dalam expert system. Bisa juga ke dalam robotika dan sistem sensor. Jadi metodenya bisa saja satu, tapi bisa diterapkan ke dalam semua subdisiplin dari AI. Ya, jadi AI ini adalah induknya. Kamu akan mempelajari tentang bentuk perhitungan metode-metode, bentuk perhitungan matematis di dalam metode tersebut, ya, bentuk perhitungan cerdas. Yang untuk kemudian metode-metode ini bisa digunakan ke dalam subdisiplin ilmu AI yang lain. Ya. Nah, yang pertama ada machine learning. Ya, machine learning ini adalah cabang dari AI yang mempelajari tentang bagaimana cara mengimplementasikan basis kecerdasan manusia ditanamkan ke dalam suatu mesin. Machine learning. Di dalam machine learning ada dua sub lagi. Ada yang namanya predictive analytic, analisa dan prediksi. Kemudian ada yang namanya deep learning, pembelajaran pola. Ya. Nah, metode di dalamnya machine learning itu bisa menggunakan jaringan saraf tiruan, neural network. Bisa menggunakan algoritma genetika. Bisa menggunakan logika Fuzzy. Bisa menggunakan particle swarm optimization. Bisa menggunakan C4.5 dan sebagainya. Ya. Contoh yang prediksi, analisa dan prediksi adalah sistem prediksi harga saham. Ya. Kemudian deep learning ini juga sama, ini yang lagi in sekarang, ya, digunakan untuk mengenali pola data, pembelajaran pada pola data untuk kemudian menghasilkan bentuk clustering atau bentuk klasifikasi dari pola data tersebut dan digunakan untuk
proses selanjutnya. Bisa itu nanti penempatan barang sesuai dengan keranjang belanjanya, bisa juga nanti untuk sistem yang lain ya. Lalu yang kedua ada natural language processing. Ya. Pengenalan pola bahasa manusia sehari-hari. Di dalam NLP ini, natural processing ini, ada 3 sub di dalamnya. Ada classification, pengklasifikasian atau pembedaan. Ya, pengklasifikasian atau pengelompokan. Lalu yang kedua ada translation, pengubahan. Yang ketiga ada data extraction. Ya. Lalu subdisiplin AI yang ketiga ada yang namanya speech. Ada 2 sub di dalamnya, ada text to speech. Ya, pengubahan dari teks ke dalam bentuk audio atau bentuk suara. Contohnya tadi ada Eliza. Ya. Lalu yang kedua ada speech to text. Dari bentuk suara diubah ke dalam bentuk teks. Tadi ada set same. Metodenya bisa macam-macam. Ya. Metodenya bisa pakai learning vector kuantitatif, ada brain emotional learning dan sebagainya. Lalu subdisiplin AI yang keempat ada yang namanya expert system atau sistem pakar. Kalau mengacu pada Association Komputer Mesin, expert system ini sebetulnya sudah diganti namanya jadi intelligent system. Ya. Expert system ini biasanya digunakan untuk ya fungsi-fungsi manajemen seperti decision support system ya untuk bentuk pengambilan keputusan. Metode di dalamnya bisa pakai fuzzy, bisa pakai fuzzy multi atribut, bisa pakai neural network, bisa pakai algoritma genetika. Lalu selanjutnya ada image recognition, pengenalan pola gambar dan machine vision, penangkapan bentuk video. Nah, kalau image recognition tadi contohnya face detection pada kamera kamu. Kalau machine vision contohnya aplikasi e-tilang. Ya. Kemudian selanjutnya ada planning dan optimization, perencanaan dan pengoptimalan. Ini ranahnya hampir masuk ke dalam data mining. Ya, di data mining ada di dalam sini. Contoh metodenya untuk optimasi ada particle swarm optimization, algoritma genetika, kemudian ada naive Bayes dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah robotika dan sistem sensor. Berbicara tentang robotik, kita akan berbicara tentang kendali, sistem kendali. Ini metodenya bisa pakai neural network, ada fuzzy, ada brain emotional learning dan sebagainya. Ya, itu adalah sub-sub disiplin dari AI. Nah, ini metode-metode di dalam AI. Ada IDT. Kemudian ada C4.5 classification. Jadi ID3 ini adalah penyempurnaan dari metode decision tree, pohon keputusan. Kemudian ada SPM, support vector machine, untuk machine learning lebih fokusnya. Kemudian ada logika fuzzy logic. Kemudian ada jaringan saraf tiruan atau neural network. Lalu ada algoritma genetika, genetic algorithm. Lalu ada naive Bayes. Ada KNN, nearest neckboard, dan sebagainya. Jadi di dalam AI ini terdapat ratusan atau mungkin ribuan metode di dalamnya. Tapi yang paling sering atau paling banyak digunakan sekarang ya ada logika fuzzy, jaringan saraf tiruan, algoritma genetika, SPM. Itu yang paling banyak digunakan sekarang.
Nah, jangan sampai nanti kamu gunakan metode-metode yang sudah usang, sudah ketinggalan zaman. Contohnya yang sudah ketinggalan zaman ada algoritma Astar untuk pencarian. Kemudian ada metode forward chaining, ada backward chaining. Itu juga udah usang. Kalau kamu hidup di tahun 90-an, zamannya Firaun Gojek, ya. Sekarang Firaunnya udah jadi Gojek, itu udah nggak pakai metode-metode tersebut, ya. Oke. Selanjutnya sampai di sini, ya. Yang mau tanya silakan bertanya dulu sebelum saya lanjutkan ke dalam materi kita yang pertama tentang metode yang akan kamu bahas, yaitu metode yang pertama logika Faji. Yang mau tanya silakan. Ya, silakan yang mau tanya. Sebelum saya lanjut. Ayo. Ada yang mau tanya nggak? Jelas semua ya? Oke. Nggak ada yang mau tanya ya? Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke Gak ada, dalam... Pak. Hah? Ya, nggak ada ya? Kita lanjut. Ini materi kamu Iya, yang nggak ada. metode yang pertama nih. Ya. Tentang logika Faji. Ya. Jadi selama hampir lebih dari 10 tahun saya ngajar di Unpam. Mahasiswa di Unpam, angkatan di Unpam itu cuma ada satu angkatan yang saya kasih 2 metode. Angkatannya Bu Munawaroh dan Bu Nur Hasanah. Satu angkatan tuh. Cuma mereka, angkatan mereka yang mampu belajar sampai 2 metode, yaitu logika Faji dengan jaringan saraf tiruan. Nah, di sini saya akan kasih kamu tentang logika Faji. Ya. Nah, ini nanti kalau kelas kamu memang mampu mempelajari metode ini dengan cepat, sebelum UTS udah ngerti, udah paham, tugasnya udah selesai, nanti lepas dari UTS saya akan tambahkan lagi dengan jaringan saraf tiruan. Saya akan mengajarkan kamu mulai dari dasarnya, step by stepnya, bentuk perhitungan manualnya, sampai dengan nanti diimplementasikan jadi aplikasi. Nah, yang pertama tentang logika Faji. Apa itu logika Faji? Ya, kalau secara harfiah, secara bahasa, ya, kalau kamu translate dari Google, Faji itu artinya samar, atau tidak jelas, atau tidak pasti. Itu secara harfiah, secara bahasanya, ya. Nah, tapi fungsi Faji adalah kebalikan dari pengertian bahasanya, arti dari bahasanya, kebalikannya. Jadi Faji ini fungsinya untuk menjelaskan ketidakpastian, mengubah yang tidak pasti menjadi pasti, yang tidak jelas menjadi jelas. Itu fungsinya Faji. Logika Faji itu adalah suatu metode yang digunakan untuk menjelaskan ketidakpastian dengan cara pemetaan input ke dalam ruang output. Nanti kamu akan melakukan mapping atau pemetaan, baik itu variabel input dan variabel output dalam bentuk kurva mappingnya nanti. Nah, baik secara sadar atau tidak sadar, kamu sering menggunakan atau mungkin juga ya sudah mengenal tentang logika Faji. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu sering berbicara tentang hal-hal yang sifatnya tidak pasti. Contoh,
Kamu sering berbicara masalah usia, tua, muda. Tetapi di sana tidak ada batasan secara pasti berapa usia seseorang dikatakan tua, berapa usia seseorang dikatakan muda. Kamu sering berbicara masalah harta kekayaan, kaya miskin. Tapi di sana tidak ada batasan secara pasti berapa digit atau angka pasti tentang nominal harta kekayaan seorang dikatakan kaya, berapa pastinya dikatakan miskin. Nah, pada hal-hal yang tidak pasti itu bisa diimplementasikan logika Fajri. Jadi Fajri itu bukan tua, bukan muda. Fajri itu bukan kaya, bukan miskin. Fajri itu di antara tua dan muda, di antara kaya dan miskin. Fajri itu digunakan untuk menjelaskan ketidakpastian di antara dua kondisi tersebut. Ya. Jadi konsep dasar logika Fajri yang pertama, ya, Fajri itu berdiri di antara dua kondisi atau dua keadaan. Jadi Fajri itu bukan tua, bukan muda, tapi di antara tua dan muda, di antara kaya dan miskin, di antara dua kondisi atau dua keadaan. Lalu konsep dasar dari logika Fajri yang kedua, Fajri ini sifatnya bebas tapi harus masuk akal. Dalam membangun sistem Fajri, kamu sebagai perancang sistem dibebaskan menentukan baik itu variabel input ataupun output, ya. Kamu tentukan sendiri, dibebaskan sesuai dengan kebutuhan sistem, ya. Yang terpenting adalah masuk akal. Ya. Contoh, bisa saja sistem itu sama, ya. Tapi ketika diterapkan pada institusi yang berbeda, di tempat yang berbeda, maka akan jadi sistem yang berbeda. Contoh, sistem seleksi pemberian beasiswa. Ketika diterapkan di Unpam itu punya beberapa kriteria, mulai dari tingkatan atau semester. Yang kedua, tingkat ekonomi. Lalu yang ketiga ada IPK. Tapi kalau beasiswa yang diterapkan di kampus lain, entah itu katakanlah IT, bisa saja nanti IT pakai 2 variabel input, pakai 3, pakai 4, atau pakai 5. Bebas, menyesuaikan dengan kebutuhan sistem. Atau di UIN pakai 5 variabel input untuk seleksi pemberian beasiswanya, itu bebas. Ya, bebas tapi harus masuk akal, menyesuaikan dengan kebutuhan sistem. Nah, yang tidak masuk akal itu yang seperti apa? Kalau tadi ada variabel input IPK, tingkat ekonomi, lalu angkatan atau tingkatan semester, ini masih masuk akal untuk seleksi pemberian beasiswa. Akan tidak masuk akal kalau ada variabel keempat. Misalkan di sini kamu buatkan suku atau ras. Ini tidak masuk akal. Kenapa? Tidak sesuai dengan faktanya, tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak ada di kampus manapun, ya, yang memberikan beasiswa dikhususkan atau diutamakan untuk orang Jawa saja atau untuk orang Batak saja. Itu tidak ada. Jadi ini yang tidak masuk akal. Yang pertama adalah keluar atau tidak sesuai dengan fakta realnya, tidak sesuai dengan kenyataan. Itu yang tidak masuk akal yang pertama. Lalu yang tidak masuk akal yang kedua, ya, kalau kamu masukkan mapping pemetaan pada variabel input dan output, ya, contoh di sana ada variabel IPK, IPK-nya masuk akal, tapi di sana kamu buat rentang nilainya, IPK itu kamu buat rentang nilainya 0 sampai dengan 100. Ini tidak masuk akal. Kenapa? Kamu kuliah di Unpam, mau 10 tahun, 20 tahun, ya, IP kamu nggak akan sampai 5. Kenapa? Karena realnya IPK itu nilainya
cuma sampai 4. Jadi yang tidak masuk akal yang kedua adalah keluar dari rentang nilai semestinya. Ya. Nah, itu kategori yang tidak masuk akal. Kemudian, Faji itu memiliki kelebihan. 1, Faji itu mudah dimengerti. Bagi yang ngerti, gitu ya. Nah, jadi Faji ini maksudnya mudah dimengerti. Di dalam sistem Faji, baik itu input ataupun output memiliki 2 jenis. Yang pertama adalah natural language, bahasa kamu sehari-hari. Ya, tadi ada usia, kemudian IPK, itu bentuk dalam natural language, dalam bentuk bahasa kamu sehari-hari. Lalu yang kedua, dalam bentuk numerik, dalam bentuk angka. Variabelnya IPK, nanti rentang nilai angkanya berapa sampai dengan berapa. Nah, ini 2 jenis, 2 tipe input ataupun output di dalam sistem Faji. Ya. Nah, ini yang membuat Faji itu mudah dimengerti. Lalu kelebihan Faji yang kedua, Faji itu mentoleransi terhadap ketidakpastian atau ketidakpresisian data. Maksudnya apa? Data-data yang tidak presisi, ya, yang tidak memiliki satuan, tapi memang betul realnya digunakan pada suatu sistem, itu boleh tetap digunakan. Contoh, ya, ada yang tidak memiliki satuan, ada nilai tes, ya, nilai tesmu itu satuannya apa? Kalau kamu berbicara usia, ada satuan umur, ada bulan, ada tahun, ada hari, itu satuan untuk usia. Kalau kamu berbicara waktu, ada satuan menit, detik, jam. Kalau kamu berbicara masalah jarak, ada kilometer. Itu satuan jelas. Nah, kalau nilai tes kamu, satuannya apa? Nah, kalau kamu ngelamar kerja, ada sistem seleksi penerimaan karyawan. Inputnya mulai dari usia. Kemudian ada nilai tes. Ada nilai interview. Nah, 2 ini memang pasti kerap digunakan. Pertanyaannya, satuannya apa? Nilai tesmu 80. 80 itu dalam bentuk satuan apa? Nah, kalau di dalam sistem Faji, hal-hal yang sifatnya seperti ini boleh tetap digunakan. Ya, Faji itu mentoleransi ketidakpresisian data. Caranya bagaimana? Dengan cara memberikan satuan dalam bentuk poin ketika itu nilai desimal. Nilai tes kamu itu bentuknya nilai desimal, bisa menggunakan satuan dalam bentuk poin. Interview, nilai interview juga sama, satuannya bisa dalam bentuk poin. Nah, pendidikan, ya, pendidikan juga boleh tetap digunakan karena di sana memang realnya ada. Tapi bentuknya pendidikan itu bentuknya bukan angka. Ada SMA, ada D3, ada S1, ada S2 dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana? Boleh dipakai nggak? Boleh. Caranya bagaimana? Dengan memberikan nilai dalam bentuk rating kecocokan atau nilai pengganti. Misalkan yang SMA kamu buat nilai rating kecocokannya 4 atau nilai penggantinya 4. Yang D3 kamu buat nilainya 5 dan seterusnya. Ya. Nah. Selanjutnya, implementasi logika Faji. Yang pertama, logika Faji itu bisa diimplementasikan ke dalam sistem prediksi. Contoh tadi ada prediksi harga saham. Lalu ada prediksi harga rumah. Ada prediksi harga mobil. Ada prediksi cuaca. Itu bisa menggunakan logika Faji. Lalu
pada sistem kendali. Ya, fuzzy itu bisa diimplementasikan ke dalam sistem kendali. Contoh yang pertama adalah kendali AC. Nah, ini kalau kamu sering perhatikan AC-AC di rumahmu atau yang ada di kampus itu jenis yang konvensional. Yang ketika kamu nyalakan, kamu set suhunya, misalkan 28 derajat, dia akan konstan 28 derajat saja. Baik itu nanti, ya, baik itu nanti di dalam ruangan itu ada orang, tidak ada orang, atau ada sedikit orang, atau ada banyak orang, dia suhunya akan konstan, tetap 28 derajat. Efeknya apa? Akan boros daya listrik. Nah, kalau AC yang sudah menggunakan logika Fuzzy, ini sudah dilengkapi dengan sistem sensor. Ya, tiap-tiap inputnya nanti akan ditangkap dengan sistem sensor. AC ini sudah mampu mendeteksi jumlah orang yang ada di dalam ruangan. Kemudian dia akan menentukan juga berapa luas ruangannya, mendeteksi berapa luas ruangannya. Kemudian dia akan melihat ya suhu udara di luar ruangan. Dari 3 variabel input ini, maka outputnya dia akan mengeluarkan suhu yang sesuai dengan kondisinya. Jadi suhunya akan berubah-ubah, fluktuatif ya. Kalau ada banyak orang di dalamnya, suhunya misalkan 18 derajat. Kalau nanti ada orang di dalam ruangan itu cuma 1, suhunya dia akan secara otomatis menyesuaikan. Ya, efeknya akan lebih menghemat daya. Kemudian selanjutnya ada kendali mesin cuci. Ya. Nih kalau kamu perhatikan, nih buat perempuan-perempuan yang sering nyuci, ya. Kalau kamu punya mesin cuci di rumah, ya mesin cuci yang otomatis, yang sudah 1 tabung, ya mesin cuci otomatis itu yang 1 tabung, bukan yang 2 tabung. Bukan juga mesin cuci yang dari papan, yang dari kayu, itu namanya penggilasan. Ya, kalau mesin cucimu yang 1 tabung, ya kalau kamu perhatikan di atasnya sudah ada tulisan Fuzzy Logic. Artinya apa? Kendali pada mesin cuci itu, ya, menggunakan logika Fuzzy. Kamu tinggal masukin pakaian di dalamnya, dia akan secara otomatis mengisi air, menuangkan jumlah deterjen, dan mengatur waktu pencucian secara otomatis. Ya, itu mesin cuci sudah menggunakan kendali Fuzzy. Lalu pada sistem pengereman otomatis juga bisa menggunakan logika Fuzzy. Kemudian pada sistem deteksi, mulai dari deteksi kerusakan handphone, deteksi kerusakan visi, kemudian deteksi tsunami, deteksi gempa, deteksi kebakaran, dan sebagainya. Lalu pada sistem diagnosa, ada diagnosa penyakit kanker, THT, TBC, paru-paru, jantung, dan lain-lain. Pada sistem seleksi, ada seleksi pemberian beasiswa, seleksi pengangkatan karyawan tetap, ada seleksi pemilihan pemenang tender, dan sebagainya. Artinya apa? Fuzzy itu bisa diterapkan ke dalam semua sistem. Syaratnya cuma 1. Ketika suatu sistem memiliki ruang atau nilai ketidakpastian, maka bisa diterapkan logika Fuzzy. Ya, syaratnya cuma 1. Ya, sistem itu harus memiliki nilai ketidakpastian, maka bisa diterapkan logika Fuzzy. Jadi Fuzzy itu digunakan untuk menjelaskan ketidakpastian tersebut. Oke, selanjutnya. Di dalam sistem Fuzzy, nanti di dalam Fuzzy ini ada 3 tahap perhitungan. Ada yang namanya fuzzifikasi, pengubahan nilai input dari bentuk bilangan tegas ke dalam bentuk bilangan samar. Itu tahap pertama. Lalu tahap kedua, ada yang namanya inferensi, proses pemberian aturan di dalam sistem Fuzzy sebagai basis pengetahuan seorang ahli atau seorang pakar. Di dalam inferensi ada 3 metode di dalamnya. Ada metode Mamdani, ada metode Sugeno, ada metode Sukamoto.
Tiap metode memiliki bentuk perhitungannya masing-masing dan bentuk perhitungannya sendiri. Metode Tsukamoto, metode penalaran monoton menggunakan bentuk perhitungan persamaan linear. Lalu metode Mamdani ya menggunakan bentuk perhitungan sentroid titik terpusat. Lalu metode Sugeno ya menggunakan bentuk perhitungan persamaan linear dan konstanta. Bentuk perhitungan integral juga ada di dalamnya. Ya. Nah, di tahap pertama fajifikasi pengubahan nilai input ke dalam bentuk bilangan tegas ke dalam bentuk bilangan samar ya. Tahap pertama ini digunakan untuk mapping atau pemetaan. Ya, ketika kamu membangun sistem Faji, kamu akan melakukan mapping terlebih dahulu, pemetaan. Baik itu variabel input ataupun variabel output. Dipetakan dulu, digambarkan bentuk kurvanya. Ya. Nah, di sini sebelum kamu membangun sistem Faji, minimal kamu harus hafalkan dulu komponen-komponennya. Yang pertama ada variabel. Variabel ini cuma ada dua jenis. Yang pertama variabel input, yang kedua ada variabel output. Variabel ini adalah variabel-variabel yang akan kamu gunakan di dalam sistem Faji. Ya, variabel input ini disebut sebagai antecedent atau penyebab suatu kondisi atau keadaan yang berdampak langsung terhadap outputnya. Itu yang dibilang antecedent, penyebab. Lalu yang kedua, variabel output atau konsekuen atau dampaknya ya adalah suatu kondisi atau keadaan yang terjadi ketika inputnya bernilai true. Itu yang dibilang konsekuen. Dalam membangun sistem Faji dengan konsep antecedent dan konsekuen tersebut, otomatis ketika kamu mau terapkan Faji, mau bangun sistem Faji, kamu harus pikirkan terlebih dahulu variabel outputnya. Fajinya mau diterapkan di mana, fungsinya buat apa. Di sini saya kasih contoh. Satu, saya mau bikin prediksi penilaian kinerja karyawan. Saya mau memprediksi kinerja karyawan. Maka outputnya, ya, output dari sistemnya adalah status kinerja karyawannya. Kalau kamu yang sudah kerja, biasanya karyawan itu per 6 bulan sekali atau per satu tahun sekali ada penilaian kinerja dari atasannya. Dinilai kinerjanya. Nanti kamu masuk kategori yang kinerjanya baik, buruk, atau sangat buruk. Nah, ini juga sama. Ketika membuat sistem penilaian kinerja karyawan, maka outputnya adalah status kinerjanya. Status kinerja karyawan. Baik, buruk, cukup, atau yang lainnya. Nah, setelah outputnya ada, baru kamu tentukan inputnya. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi penilaian kinerja karyawan. Karyawan itu biasanya dinilai kinerjanya berdasarkan satu, absensinya. Dua, berdasarkan prestasinya. Lalu yang ketiga berdasarkan disiplin kerjanya. Ada lagi nggak? Ada banyak. Ya. Lain tempat, lain kebutuhan. Di sini saya kasih contoh 3 variabel input. Tapi kalau realnya di tempat kerja kamu bisa ada variabel input yang keempat ada loyalitas. Input yang kelima ada teamwork atau kerja sama tim. Ya, boleh nggak? Boleh. Bebas tapi harus masuk akal. Menyesuaikan dengan kebutuhan sistem. Minimal kamu punya variabel input itu 2. Kenapa 2? Fajinya berdiri di antara 2 keadaan. Kalau variabel outputnya 1 saja boleh. Inputnya minimal 2. Oke, selanjutnya. Oke, komponen yang kedua selanjutnya ada yang namanya semesta pembicaraan. Ini input atau output dalam bentuk numerik.
Semesta pembicaraan itu adalah rentang nilai yang boleh dioperasikan di dalam tiap-tiap variabel. Tiap variabel, baik itu input ataupun output, memiliki semesta pembicaraannya masing-masing, rentang nilainya masing-masing. Ini sesuai dengan faktanya. Jangan sampai nanti IPK kamu buat 0 sampai dengan 100. Ya. Ini semesta pembicaraannya IPK itu cuma 2 sampai 4. Ya. Contoh di sini ada status kinerja, bentuknya ini saya buat semesta pembicaraannya 0 sampai dengan 100 dalam bentuk satuan poin. Lalu yang kedua, variabel input absensi. Absensi itu satuannya persentase. 0 sampai dengan 100. Itu semesta pembicaraannya. Lalu ada variabel prestasi, semesta pembicaraannya 0 sampai dengan 100 dalam satuan poin. Disiplin 0 sampai dengan 100, semesta pembicaraannya satuannya adalah poin. Jadi tiap menentukan semesta pembicaraan, nilai-nilai di dalam tiap variabelnya harus selalu wajib dilengkapi dengan nilai satuan. Usia ada tahun, 0 sampai dengan 1 tahun misalkan. Tapi harus masuk akal. Ya. Oke, selanjutnya komponen yang ketiga ada yang namanya himpunan. Himpunan ini adalah input atau output dalam bentuk natural language, dalam bentuk bahasa kamu sehari-hari. Ya. Himpunan itu adalah grup atau kelompok di dalam tiap-tiap variabel. Variabelnya absensi, semesta pembicaraannya 0 sampai dengan 100%. Himpunan di dalamnya ada 3, ada buruk, cukup, baik. Jadi di dalam absensi ini ada grup atau ada kelompok himpunannya. Ada baik, ada cukup, ada buruk. Kemudian untuk variabel prestasi himpunannya juga ada 3. Rendah, cukup, tinggi. Ya. Jadi grup atau kelompok di dalamnya ada 3. Boleh nggak lebih? Boleh. Mau pakai 5, mau pakai 10, bebas, terserah kamu. Sesuaikan dengan kebutuhan sistemnya. Nah, kalau minimalnya adalah 2. Kenapa 2? Fajinya berdiri di antara 2 kondisi. Jadi faji itu bukan rendah, bukan cukup. Faji itu di antara rendah dan cukup. Ya. Oke, yang terakhir. Ada yang namanya domain. Domain ini adalah nilai di dalam tiap-tiap himpunan. Jadi kalau tadi ada semesta pembicaraan, nilai di dalam tiap variabel, maka domain adalah nilai di dalam tiap-tiap himpunan. Ya, ini domain ini kamu tentukan sendiri atau sesuaikan dengan kebutuhan dari sistem. Contoh ada absensi buruk, himpunan buruk, golongan buruk itu absensinya dari 0 sampai 100%, yang buruk itu 0 sampai dengan 65%. Kategori yang buruk himpunannya. Lalu untuk cukup, domainnya himpunan cukup ya dari 50 sampai 80%. Lalu domain untuk himpunan baik 65 sampai dengan 100%. Itu domain. Ya. Nah, setelah mappingnya seperti ini, setelah inputnya, variabel input dan outputnya lengkap dengan semua komponen-komponennya sudah ada, sudah kamu mapping, ya, sudah kamu lengkapi komponennya mulai dari variabel input dan output, semesta pembicaraan tiap-tiap variabel, himpunan tiap-tiap variabel, dan domain untuk tiap-tiap himpunan sudah ada, maka tahap selanjutnya adalah kamu harus buat kurva. Ya, Faji itu menjelaskan ketidakpastian dengan cara pemetaan, mapping. Oleh karena itu, di sini kamu wajib tiap variabel, baik itu input ataupun output, wajib ada bentuk kurvanya. Oke. Nah, di sini saya kasih contoh ada kurva. Di sini ada
contoh kurva variabel output. Variabel outputnya status kinerja. Ini kurvanya. Di dalam variabel kinerja ada 5 himpunan. Ada kategori himpunan sangat rendah. Ada kategori himpunan rendah. Ada kategori himpunan cukup dan kategori himpunan tinggi dan himpunan sangat tinggi. Ya. Oke. Di sini ada kurva variabel Nah ya. Oke. Tadi di sini ada contoh kurva untuk status kinerja. Nah, ini kurva status kinerja ini adalah gabungan dari kurva trapesium ya. Antara 5 komponen tersebut. Jadi bentuk kurva itu kurva ada banyak. Yang pertama ada kurva linier naik. Bentuknya dari sini. Menaik dari kiri ke kanan. Ini kurva linier naik. Lalu yang kedua ada kurva linier turun. Ya. Kurva linier turun ini bentuknya dari kiri menurun ke kanan. Lalu yang ketiga ada kurva segitiga. Ini kurva segitiga. Gabungan dari kurva linier naik dan kurva linier turun. Lalu yang keempat ada kurva trapesium. Ya. Kurva trapesium juga gabungan dari kurva linier naik dan turun. Ini bentuk kurva trapesium utuh seperti ini. Ya, ini. Nah, kalau yang ini kurva trapesium tapi setengah trapesium. Bagian setengahnya saja. Kurva trapesium. Nah, lalu yang terakhir ada kurva lonceng atau kurva pi. Ini bentuknya seperti ini. Nah, tiap kurva memiliki bentuk perhitungan yang berbeda-beda. Kalau kamu pakai kurva linier naik, kurva linier turun, segitiga dan trapesium, ya, ini bentuk perhitungannya adalah bentuk perhitungan persamaan linier. Ya, 4 kurva itu trapesium, segitiga, linier naik dan turun itu bentuk perhitungan linier. Tapi kalau kamu sudah menggunakan kurva lonceng atau kurva V, ini bentuk perhitungannya adalah bentuk perhitungan sudut, sinus dan kosinus. Ya. Nah, kemudian dalam menggambar kurva, ya, dalam menggambar kurva di dalam sistem Baji, kurva itu yang kamu pakai yang mana? Ketentuannya seperti apa? Ya. Kalau kamu membuat kurva di dalam sistem Baji, yang terpenting adalah domain dari tiap-tiap himpunan. Ini harus kamu perhatikan. Ya. Yang diperhatikan adalah nilai persinggungan kurva. Jadi, kamu pakai kurva yang mana itu tergantung rentang nilai persinggungannya. Di sini contoh ada kurva sangat rendah. Rendah itu rentang nilainya 0 sampai dengan 50. Kemudian berpotongan dengan kurva dengan kurva rendah 45 sampai dengan 65. Nah, di sini antara sangat rendah dengan rendah memiliki nilai persinggungan di rentang 45 sampai dengan 50. Maka yang cocok untuk kurvanya adalah setengah trapesium. Ya. Nah, di sini Faji itu bukan sangat rendah, bukan rendah. Faji itu di antara dua kategori himpunan ini. Nah, ini wilayahnya Faji. Wilayah persinggungan kurva itu yang disebut dengan wilayah Faji. Wilayah yang tidak jelas atau tidak pasti. Kamu akan menghitung untuk menjelaskan
nilai kepastian dari wilayah singgung ini. Ya. Nah, kemudian untuk himpunan selanjutnya, himpunan cukup. Cukup itu potongan dengan kurva rendah. Di rentang nilai 60 sampai 65 nih. Ini juga kurvanya trapesium. Ya. Kalau misalkan ya, contoh di sini ada variabel absensi. Absensi itu buruk 65, 0 sampai 65 kategori yang buruk. Nah, ini untuk kurva buruk di variabel absensi 0 sampai dengan 65. Kurvanya kurva trapesium. Lalu untuk himpunan cukup 50 sampai 80. Ini untuk cukup 50 sampai 80. Tapi kamu perhatikan juga ya. Nanti di sini cukupnya itu pakai segitiga atau pakai kurva trapesium utuh. Dilihat dari persinggungan kurva cukup dengan baik. Di sini singgungan kurva cukup dengan baik di angka 65 sampai dengan 80. Otomatis di sini kurva tengahnya adalah kurva segitiga. Ya. Ini untuk himpunan cukup. Dan ini 65 sampai dengan 100 untuk himpunan baik. Nah, jadi dalam mapping di dalam sistem Fuzzy ya, semua terjadi mapping itu berdasarkan komponen-komponen dasar di Fuzzy. Kemudian digambarkan dalam bentuk kurva. Fuzzy itu adalah area wilayah singgung antara dua kondisi atau dua himpunan. Antara sangat rendah dengan rendah, antara rendah dengan cukup, antara cukup dengan tinggi, antara tinggi dengan sangat tinggi. Itu wilayahnya Fuzzy. Ya. Kurvanya menyesuaikan dengan rentang singgung wilayah kurva tersebut. Jadi kamu pakai kurva yang mana? Apakah kurva segitiga dengan kurva trapesium? Tergantung singgungan kurvanya. Atau bisa juga nanti misalkan kalau kamu bisa juga nanti terjadi misalkan kamu pakai kurva linear naik dan turun, gabungan juga dengan kurva segitiga. Nih, misalkan kalau misalkan misalkan untuk variabel absensi, absensi itu yang buruk 0 sampai dengan 50. Misal ya, ini misal. Ini absensi 0 sampai dengan 50. Kemudian untuk yang cukup 0 sampai dengan 100. Kemudian untuk yang baik 50 sampai dengan 100. Nah, ini yang baik. Ini cukup. Yang ini buruk. Maka kurva yang kamu gunakan adalah gabungan kurva linear naik dan linear turun dan kurva segitiga. Ya. Maka jadi bentuknya seperti ini. Nah, nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi kurva itu ditentukan berdasarkan wilayah singgung dari tiap himpunan, domain dari tiap himpunannya. Ini yang menentukan kamu mau pakai kurva yang mana. Nah, ini jadi kurvanya seperti ini. Kalau himpunan domain tiap himpunannya seperti itu. Oke. Sampai di sini. Silakan yang mau tanya. Yang mau tanya silakan. Pak, mau tanya Pak. Cek halo. Iya, silakan. Suara saya ada nggak? Bentar Pak, saya pakai headset dulu. Masuk suara kamu, Dik.
Pak, untuk yang di kurva tadi berarti untuk angka 1 yang di atas 0 di kurva Y itu berarti nggak ada efek ya Pak? Itu cuma ngikutin sesuai kurva yang akan digunakan. Oke, nih Itu bagus kan ada pertanyaannya. nilai 1. Nah, Iya, pertanyaannya bagus nih. Ini yang lupa saya jelaskan ya. Ya, jadi limit ambang batas kurva Fajri itu limit bawahnya 0. 0 untuk false dan 1 limit atasnya untuk true. Jadi lawannya Fajri itu adalah nilai Krips atau nilai tegas. Fajri itu adalah wilayah singgung yang di sini. Nah, sebelahnya ini wilayah tegas. Ini himpunan tegas. Ya. Ini himpunan tegas. Ini himpunan tegas. Ini himpunan tegas. Ini himpunan tegas. Ketika nanti ada input sampai di sini, otomatis dia akan ditarik lurus garis ke atas, dia akan menyentuh angka 1. Nilainya adalah true. Jadi suatu nilai input dikatakan masuk ke dalam kategori himpunan rendah, nilainya 1, true. Ya. Ya. Ini adalah wilayah tegas. Jadi 0 sampai dengan 1 ini adalah limit atas dan bawah yang menyatakan wilayah tegas. Nah, wilayahnya Fajri di antara 0 dan 1 ini. Jadi tahapan nanti tahap perhitungan pertama, fajifikasi di dalam sistem Fajri, kamu akan mencari nilai derajat keanggotaan di antara rentang nilai 0 dengan 1 ini. Jadi ini bukannya tidak ada artinya, ini ada artinya. 1 untuk true menyatakan suatu input masuk ke dalam suatu kondisi himpunan, dan 0 untuk false yang menyatakan suatu input bukan kategori himpunan yang lain. Ya, kamu akan menghitung wilayah Fajri di antara 0 dan 1 ini. Di tahap pertama nanti fajifikasi. Jelas ya? iya sih. Oke, silakan yang lain yang mau tanya. Yang mulai himpunan grup kelompok dalam tiap-tiap variabel. Oke, silakan Darman. Halo Pak, Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Izin bertanya Pak, mengenai kurva yang tadi disinggung, yang kurva variabel status kinerja, itu kenapa kurvanya tidak menggunakan kurva yang bentuk lancip gitu Pak, yang kayak segitiga itu Pak? Yang ini Pak, yang sangat rendah, yang rendah cukup itu Pak. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Darman. Kenapa kurvanya bukan kurva segitiga gitu ya? Karena Ya. ini nilai singgung antara potongan kurva sangat rendah dengan rendah ada di rentang nilai 45 sampai dengan 100. Dan nilai singgung di antara kurva rendah dengan cukup di 60 sampai dengan 65. Nah, di rentang nilai ini 50 sampai 60 ini adalah wilayah tegas. Oh. Ya, kalau ini kan kurvanya kenapa pakai segitiga? Karena potongan yang buruk dengan cukup itu 0 sampai dengan 50 rentangnya, potongannya. Yang cukup dengan baik potongannya antara 50 dengan 100. Jadi pakai kurva segitiga. Oke. Nah, kalau di sini yang absensi tuh. Jadi potongan antara cukup dengan tinggi, kemudian antara rendah dengan cukup diperhatikan. Dia akan membentuk kurva yang mana. Jelas ya? Oke, jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan yang lain. Pak, mengenai tugas yang diberikan kemarin, Berarti kita untuk menentukan fungsinya hanya dari 4 variabel yang ada di layar ini, Pak, yang Bapak presentasikan saat ini. Iya. Atau ada hal yang lain yang harus dicek, Pak? Oke. Yang ditentukan gitu. Soalnya kan untuk dari itunya sendiri,
dari file jurnalnya sendiri kan kita juga bingung nih Pak buat nentuin apa aja yang dibutuhin. Oke. Jadi tugasmu ini kemarin saya suruh ya. Berarti semuanya Masih belum bingung pada, juga Pak. iya masih bingung ya. Nah, Ini kamu cek berdasarkan digit NIM. Buat studi kasus. Saya minta kamu rancang variabel output dan inputnya seperti tadi, seperti ini. Ya, berdasarkan referensi jurnal. Jadi misalkan kamu kebagian tugasnya sistem deteksi. Nah, kamu mau deteksi apa? Misalkan kamu mau bikin deteksi gempa. Berarti kamu cari jurnal dulu tentang sistem deteksi gempa. Dari jurnal itu, kamu pelajari, kamu baca. Jurnal itu pakai variabel output dan inputnya apa saja. Ya. Itu cuma referensi. Kalau masuk akal sehat kamu, yang mudah-mudahan masih sehat, ya boleh dipakai. Tapi kalau memang sudah tidak menurut logika kamu, menurut akal sehat kamu ini nggak benar, nggak usah dipakai. Kamu rancang atau perbaiki jurnal tersebut. Biasanya jurnal-jurnal kalau yang berbasis bahasa Indonesia, mereka itu tidak menyertakan nilai satuan. Itu yang pertama. Kemudian rentang nilai antara semesta pembicaraan dengan domain ini biasanya mereka pun sama, ngawur. Jangan sampai bikin rentang nilai IPK 0 sampai dengan 100. Ini udah salah. Ya. Jadi jurnal itu gunanya untuk referensi kamu. Kamu tugasnya mau bikinnya apa? Misalkan sistem seleksi pemberian beasiswa, variabelnya apa aja kamu pisah di sini. Ya, setelah itu digambarkan bentuk kurvanya. Bebas, sesuaikan dengan kebutuhan, tapi harus masuk akal. Saya minta kamu buatkan saya minimal bentuknya seperti ini. 3 variabel input dengan masing-masing variabel memiliki 3 himpunan. Ya. Jadi jurnal itu cuma buat referensi. Oke, silakan. Yang mau tanya? Ada lagi? Jelas ya? Jelas untuk tugasnya? Jadi kalau misalnya ini Pak mau nanya, misal saya nemu jurnal kayak sistem deteksi kebakaran. Iya, variabel inputnya apa aja? Inputnya itu kadar asap, Tingkat kepekatan api, asap. Oke. Suhu ruangan. Oke, terus? Data api, jarak api dengan sensor. Oh, jarak ya. Variabel jarak. Oke, bisa. 3 variabel ini bisa dipakai untuk input. Dan untuk outputnya berarti kalau misalnya kayak ada kebakaran terus tidak kebakaran hanya berasap, itu nggak masalah berarti ya Pak ya? Status. Outputnya bisa status, bisa nyala alarm. Oh, oke. Ya, kalau status itu bisa apa tuh? Status di dalam himpunan status ada apa aja? Ya, kalau yang di dalam himpunan status, ayo. Bentar. Jarak kalau misalnya jarak sama sensor kayak gitu ada api atau tidaknya itu masuk ke status gak sih Pak? Bukan, itu kan kalau jarak itu kan tadi variabel input. Oke. Kalau kamu pernah nonton prediksi kalau lagi musim hujan kan sering tuh muncul di TV tuh tentang berita banjir di Bendung Katulampa, ya kan? Di sana kan ada status. Oh, statusnya apa aja? Tinggi. Statusnya ada awas, ada awas, siaga kan? Siaga, iya ya benar Pak. Nah iya, itu status outputnya. Oh, oke. Nah inputnya tadi apa aja? Kemudian cek juga nih tingkat kepekatan asap. Satuannya apa?
Asap. Ayo. Eh, kalau kepekatan, sebentar Pak. Nanti cari dulu. Ya. Eh, Itu harus jelas. Jangan sampai nanti Berarti kamu itu salah bu. masuknya ini apa? Kalau misalnya yang tadi itunya masuk ke semesta pembicaraannya itu. Lah iya, nanti kan kamu tingkat kepekatan asap nih. Satuannya apa? Yang saya tanya satuannya dulu. Kalau misalkan satuannya sudah ketemu, baru nanti rentang nilai semesta pembicaraannya berapa tingkat kepekatan asap itu. Misalkan ada Oh, misal mesin cuci nih, misalkan mesin cuci ada kecepatan putaran rotor. Satuannya apa? RPM, rotary per menit. Kemudian semesta pembicaraannya berapa? Kalau untuk rotor itu pertama kali bergerak mesin cuci itu tingkat kecepatan putaran rotornya itu 400. 400 itu pelan, 400 RPM. Dia baru mulai bergerak. Paling rendah, paling tinggi posisi rotor itu bergerak di angka 1200, paling tinggi. Lebih dari itu, otomatis nanti dinamo akan kebakar. Jelas ya? ya jelas Pak. Jadi kamu harus tentukan dulu nilai satuannya apa, baru kemudian nanti tentukan semesta pembicaraannya. Contoh ada seleksi penerimaan karyawan, ada variabel input yang namanya usia. Usia kan tiap perusahaan punya kebutuhannya yang masing-masing. Misalkan yang boleh ngelamar itu yang usianya 17 sampai misalkan 30 tahun. Itu kan jelas tuh, ada rentang semesta pembicaraannya. Oke. Jelas ya? Jelas Pak. Oke, yang lain silakan yang mau tanya. Cukup? Lagi Pak, untuk Ya. yang domain, untuk yang domainnya sendiri, berarti itu kan nanti ada rentang nilainya, misal dari himpunan grup itu, misal di suhu kan ada dingin, sejuk, hangat, panas, dan domainnya itu berarti masing-masing nilai beserta kurvanya ya Pak ya. Misalnya dingin, Iya. suhunya itu dari 0 sampai berapa Celcius, kemudian Iya. dibuatkan kurvanya sesuai dengan kebutuhan yang diituin ya Pak. Iya, misalkan kamu mau bikin kendali AC. AC itu inputnya ada suhu kelembapan suhu di luar ruangan ya. Kalau AC itu. Kalau kelembapan suhu di luar ruangan. Nah, dari situ kan udah jelas suhu itu satuannya derajat Celcius. Semesta pembicaraan di AC itu berapa suhunya? AC itu ada yang suhunya paling rendah 16, paling tinggi 30 biasanya. Kalau dia 16 limit bawahnya, atasnya berarti 30. Tapi kalau dia ada yang startnya di 18, dia pasti atasnya 32. Itu derajat Celcius. Jangan sampai nanti kamu bikin AC itu suhunya 0 sampai dengan 100 derajat. Kalau 0, kamu hidupnya di kutub. Ya. Jadi ini harus jelas. Nah, dari suhu ini baru ada suhu itu himpunannya ada dingin, sejuk, panas. Yang dingin itu suhu yang berapa di AC? Biasanya kalau suhu itu paling rendah itu jadinya dingin. Paling tinggi jadinya panas. Misalkan yang dingin 16 sampai dengan 24. Yang sedang 22 sampai dengan 30. Nanti yang panas 24 sampai dengan 32. Kata siapa? Kata saya. Jadi itu untuk semesta pembicaraan dan domain dari nilai tiap-tiap himpunan. Pak dan teman-teman semua. Jelas ya? Jelas Pak, jelas. Oke. Silakan yang mau tanya ada lagi? Yang mau tanya silakan.
Oke, cukup? Cukup ya? Iya, Pak. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, kalau cukup nanti kita sampai Pikon ini sampai durasinya di jam 12. Ya. Silakan kamu kerjakan sekarang, nanti saya cek. Hari ini saya cek rancangan kamu udah betul atau belum, ya. Silakan kamu kerjakan dulu tugasnya, nanti saya cek satu persatu rancangannya udah benar atau belum. Ini baru sebatas rancangan, kita belum masuk ke dalam tahap perhitungan. Nanti pertemuan selanjutnya saya akan ngajarin kamu bentuk perhitungan Faji dari tahap pertama sampai dengan terakhir, bentuk perhitungan manual matematisnya. Ya, jadi ini rancangannya harus benar dulu. Nanti saya cekin dulu satu persatu. Jelas ya? Jelas? Pak, izin Pak. Nomornya yang ini. Mana aku tadi? Pak, mohon izin. Oke, silakan. Tadi. Pak, posisi saya sekarang masih di kantor Pak, karena kan jadwal vaksinnya jam 11 Pak. Bisa ditelepon. Terus saya sekarang masih mengantri. Untuk ini gimana ya Pak tugasnya Pak? Apa untuk gimmick yang hari ini saya bisa hanya memantau aja nggak Pak? Karena memang nggak bawa laptop dan bawa apa Pak? Oke, kalau yang memang ada halangan, Iya. boleh nanti selesai ini saya tunggu nanti rancangannya, kamu bisa chat langsung ke saya. Oke, siap Pak, siap. Ya, Kiki ya. Iya Pak. Oke, nanti yang lain saya cek hasil rancangan kamu. Ya. Oke, siap Pak. Jadi tugas saya di sini ya, tugas saya di sini ngecek rancangan kamu, yang pasti salah. Iya Pak. Pastinya salah. Siap Pak. Tugas saya benerin rancangan kamu. Oke. Ya. Ya. Kalau Siap, Pak. kamu nggak buat rancangannya sekarang, saya nggak bisa pantau nanti sistem yang kamu buat itu udah bener atau belum. Ya, kita bisa masuk ke dalam tahap perhitungan selanjutnya kalau rancangan kamu sudah betul. Iya, iya. Oke? Ya Pak, nanti coba saya akan kerjakan, nanti akan saya chat ke Bapak langsung ya Pak, untuk Bapak menjadi bahan koreksi Pak. Iya. Pak, mungkin bukan cuma Kiki sih Pak. Tadi yang lapor ada beberapa teman yang juga sedang bekerja kondisinya. Itu berarti disusulin aja ya Pak ya? Oke, nanti coba dicek deh siapa aja yang masih ini. Kalau bisa dikerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Nah, Ya, berarti ini dikerjain dulu Pak. Iya, kita ada jeda waktu sekitar 1 jam. Kalau kamu ngerancang itu nggak sampai sejam sebetulnya, kamu baca aja, tentukan variabel-variabelnya aja dulu, biar saya bisa cek.